Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Raja Parudin dari program studi Teknik Informatika STT Wasukancana. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Task Manager. Mungkin ada topik pembahasan dari saya. Yang pertama dari pengertian, apa itu pengertian Task Manager, fungsi apa saja yang ada dalam Task Manager, dan juga bagian-bagiannya. Oke, langsung saja ke yang pertama adalah pengertian. Task Manager merupakan aplikasi bawaan dari operating system OS. Task Manager bisa digunakan untuk memonitoring aplikasi apa saja yang sedang kita jalani. Cara untuk memunculkan Task Manager itu gampang saja. Kita hanya perlu menekan tombol Ctrl, Shift, dan ESC. Untuk selanjutnya ada fungsi dari Task Manager. Fungsi dari yang pertama yaitu adalah melakukan monitoring. Maksud dari melakukan monitoring tersebut adalah melakukan monitoring terhadap semua kegiatan dan proses pada sebuah komputer. Selain itu juga memantau bagaimana kinerja seperti RAM, prosesor, dan networking. Untuk yang kedua, menghentikan program. Untuk menghentikan program not responding, aplikasi yang tidak merespon, menghentikan dari Task Manager adalah opsi kedua. Bisa dilakukan dengan klik End Process atau End Task. Untuk yang ketiga, ada mengatur prioritas. Untuk mengatur prioritas pada sebuah program yang sedang berjalan, bisa dilakukan masuk ke tab proses, klik kanan pada program yang dipilih, set priority, high, pilih sesuai kebutuhan, OK or apply. Untuk yang keempat, mengetahui seberapa banyak aplikasi menggunakan kinerja RAM dan CPU. Lanjut saja ke bagian ketiga, yaitu bagian-bagian. Yang pertama ada application. Pada menu application akan terlihat aplikasi atau software apa saja yang sedang berjalan atau sedang kamu buka. Akan tampil juga status aplikasi, yaitu seperti running atau not respond. Untuk kedua ada proses. Pada menu proses akan menampilkan semua proses-proses yang aktif saat ini, baik aplikasi maupun proses-proses yang terjadi di latar belakang. Akan ditampilkan juga dari mana sistem tersebut berasal, kemudian status CPU, memori RAM yang digunakan, dan deskripsi proses yang dijalankan. Pada keadaan default, proses akan ditampilkan berdasarkan besar memori RAM yang digunakan. Yang memiliki memori penggunaan yang paling besar akan ditampilkan paling atas, semakin ke bawah semakin kecil penggunaan RAM-nya. Untuk yang ketiga, ada service. Secara tampilan, hampir sama dengan menu proses, namun jika menu proses hanya menampilkan proses yang aktif, berbeda dengan menu service, yang menampilkan semua proses yang sedang berjalan maupun sudah berhenti. Selanjutnya ada performance. Pada menu ini, menampilkan status penggunaan RAM dan CPU dengan tampilan grafik, serta detail yang lebih jelas pada bagian bawah grafik. Untuk selanjutnya ada networking. Pada menu ini menampilkan status koneksi yang pada PC. Kemudian dari wireless network connection, 2 local area connection and wireless network connection. Yang terakhir ada user, menampilkan penggunaan yang logon pada komputer. Kamu bisa melakukan logout pada menu ini. Sekian pembahasan dari saya. Mungkin kurang lebihnya itu bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.